Dulu, dulu. Background. Baik, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat, warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu tim penilai, yang kami hormati IST dari BPS Kabupaten Luwu, Pak Ridwan. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kami persilakan ke Pak Ridwan untuk mempresentasikan portofolionya selama 10 menit ke depan dan nanti akan dilanjutkan dengan wawancara selama 20 menit. Waktu ada tertera di sudut kanan atas Bapak ya. Dan ketika Bapak mulai mempresentasikan, maka waktu sudah mulai berjalan. Kepada Pak Ridwan kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu tim penilai insan statistik teladan PPS Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kami akan memaparkan portofolio yang kami buat pada beberapa hari yang lalu ya. Bahwa kebetulan pada tahun 2025 ini kami terpilih sebagai insan statistik teladan di BPS Kabupaten Luwu, eh, di mana pada waktu itu ada 3 kandidat dan kebetulan kami terpilih sebagai yang disepakati teman-teman. Nah, mungkin ini apakah ini kesepakatan ataukah ini anomali? Saya tidak tahu apakah ini kesepakatan atau anomali ya. Menurut saya ini sebuah anomali karena saya berada di dunia yang berbeda. Kalau saya bisa disilakan sebagai kolonial, sementara kita bersaing dengan generasi-generasi milenial. Nama lengkap saya Ridwan, NIP 1975, 1001, 2002, 12105, lahir 1 Oktober 1975 di salah satu dusun namanya Loa. Jadi usia sudah hampir setengah abad, pendidikan agama Islam dan pangkat golongan penata tingkat 1 3D TMT 1 Februari 2025 dan jabatan sekarang itu statistisi muda TMT 21 Desember 2020 yang penyetaraan, kemudian angka kredit terakhir 150, unit kerja di BPS Kabupaten Luwu, alamat kantor BPS Kabupaten Luwu di Belopa di Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu ya di Jalan Jenderal Sudirman. Kemudian saya tinggal sekitar 26 kilo dari Belopa, di tepatnya di Dusun Loa, Desa Mladimeng, Kecamatan Pondrang, Kabupaten Luwu. Kemudian ini riwayat pendidikan. Bahwa saya dulu menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar di SD 58 Salolo, lulus tahun 1988. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Parangsapa, lulus tahun 1991. Dan di SMA Negeri 1 Balopo, jurusan biologi, lulus tahun 1994. Dan meneruskan pendidikan di S1 di Universitas Terbuka, jurusan Ekonomi Manajemen, dan lulus tahun 2020. Ini pengalaman jabatan sejak CPNS. Jadi kami CPNS tahun 2002 itu sejak itu diangkat menjadi koordinator statistik kecamatan atau KSK hingga ke 2002 2018 ya. Golongan 2A karena saya dulu masuk IPS menggunakan ijazah SMA. Kemudian di tahun 2018 ada pengangkatan menjadi Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik di Kabupaten Luwu Timur. Pada saat itu golongan 3B dan eselon 4. Kemudian statistisi muda,
penyetaraan di tahun 2020 hingga sekarang itu sejak golongan 3C. Waktu itu kami masih di BPS Kabupaten Luwu Timur, ada penyetaraan statistisi muda. Nah, setelah penyetaraan statistisi muda, jabatan Kasih Nerwilis hilang. Kemudian waktu itu ada namanya koordinator fungsi Nerwilis ya. Koordinator fungsi dan masih kami di Neraca Wilayah dan Analisis Statistik menjadi KIP itu dari tahun 2020 hingga ke 2022. Mulai masih di Luwu Timur hingga ke BPS Kabupaten Luwu. Kemudian di tahun 2023 hingga ke tahun 2024 di KIP juga itu dihilangkan sehingga menjadi ketua tim. Jadi kami menjadi ketua tim masih di tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik tahun 2023 hingga ke 2024. Dan saat ini kami ditunjuk selaku ketua tim teknis ya. Jadi bukan lagi menangani neraca, tapi membawahi empat teknis, teknis produksi, distribusi, sosial. Kami tangani dengan termasuk dengan Nerwilis. Jadi di 2025 hingga sekarang sebagai ketua tim teknis. Kemudian diklat yang pernah kami lakukan yaitu perjabatan di tahun 2023 di Pusdiklat Lenteng Agung Jakarta Selatan. Kemudian diklat fungsional statistisi ahli jarak jauh di tahun 2014. Kemudian prestasi atau penghargaan di tahun 2012 itu terpilih sebagai KSKP, masih waktu itu KSK berprestasi di BPS Kabupaten Luwu. Kemudian pada tahun yang sama dilakukan seleksi di tingkat provinsi. Pada waktu itu kebetulan kami terpilih sebagai KSKP tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang mewakili BPS Provinsi Sulawesi Selatan ke Jakarta tahun 2012. Kemudian tahun 2015 ada Satya Lencana Karya Satya 10 tahun yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia. Dan tahun 2022 masih terpilih sebagai kandidat insan statistik teladan Kabupaten Luwu meskipun pada saat itu bukan yang terbaik tetapi oleh Pak Kepala Kantor waktu itu dikasih penghargaan. Kemudian tahun 2023 kembali menerima Satya Lancana Karya Satya yang ke-20 tahun. Dan di tahun 2025 ini sebagai insan statistik teladan IST di Kabupaten Luwu. Kemudian yang pernah kami ikuti adalah langkah muda dalam menyusun karya ilmiah itu diadakan oleh Pusdiklat secara online di tahun 2021. Kemudian ada juga yang dilaksanakan oleh BPS Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022, namanya Forum Kajian Statistik atau Forecastik. Kemudian pengalaman mengajar, jadi sejak PNS 2023 sudah mengajar ST 2023 dan INDA P4B. Kemudian di tahun 2006 sebagai INDA Sensus Ekonomi, di 2010 INDA Sensus Penduduk 2010, kemudian 2013 kembali menjadi INDA Sensus Pertanian 2013. Di tahun 2015 ada INDA PBDT, kemudian di tahun 2016 ada INDA Sensus Ekonomi 2016. Kemudian 2020 di Luwu Timur sebagai INDA Sensus Penduduk 2020. Kemudian 2022 karena sudah ada di Luwu menjadi INDA Reksostek. Kemudian tahun berikutnya di 2023 kami mendapat tugas sebagai INDA Sensus Pertanian 2023 sekaligus juga sebagai INDA PLKUMKM. Dan di tahun 2025 ini ada dua kegiatan mengajar yang sudah kami lakukan, yaitu INAS di Supas dan INAS DTSEN. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan atas pemaparannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Suri untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Baik, terima kasih Bu Aisyah. Saya langsung sapa saja Pak Ridwan. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu. Semoga sehat siang ini Alhamdulillah insya dan Allah. Amin. seterusnya.
Baik, kalau saya melihat tadi riwayat kerjanya sudah panjang sekali ya Pak, tentu banyak suka duka dan juga pengalaman-pengalaman yang telah dilalui. Dan saya ingin bertanya ini beberapa poin kepada Pak Ridwan. eh Sejauh ini pasti Pak Ridwan sudah berpengalaman memimpin sebuah tim ya, baik itu sensus maupun survei ya. Nah, semakin ke sini kegiatan BPS itu kan semakin banyak, bukannya berkurang ya. Tambah banyak, tuntutannya juga tambah meningkat dari sisi kualitas. Kemudian juga eh, di sana sini saya mendengar adanya keterbatasan SDM. Nah, yang saya ingin tanyakan, ketika tim yang dipimpin Pak Ridwan ini sudah mengalami suatu kelelahan ya, sehingga semangatnya itu menurun, sementara masih ada beberapa target yang harus dicapai dengan standar kualitas yang tidak berkurang, apa yang dilakukan Pak Ridwan untuk kembali membangkitkan semangat teman-teman di timnya? Silakan. Baik Bu, kami di BPS Luwu karena kebetulan saat ini memimpin tim teknis, jadi saya membawahi semua teknis ya. Jadi kalau misalnya di dalam suatu tim itu kan di bawah itu ada masing-masing penanggung jawab, ada penanggung jawab sosial, produksi, distribusi dan neraca. Dan kami kerja bukan masing-masing di timnya tapi berkolaborasi. Jadi ketika di suatu penanggung jawab itu yang ada tim kecilnya mengalami apa namanya mentok karena kelelahan dan sebagainya. Jadi kami di BPS Kabupaten Luwu itu menerapkan bahwa kita tidak hanya fokus kepada satu eh, teknis saja, tapi ada diusahakan masing-masing individu itu memahami kegiatan yang lain, sehingga di BPS Luwu itu diadakan sharing knowledge setiap kegiatan sehingga yang lain itu juga bisa memahami kegiatan yang lainnya tidak hanya fokus pada timnya. Sehingga ketika salah satu tim itu mengalami kelelahan bisa di digantikan dengan tim yang lain karena dianggap bahwa mereka juga sudah memahami dengan ketentuan bahwa tetap ada istilahnya ada pembinaan sebelumnya, ada pendampingan dari kami selaku penanggung jawab teknisnya. Mungkin itu, Bu. Oke, baik. Kemudian berlanjut nih kasus ya. Pak Ridwan kan pasti selalu menyiapkan solusi ketika ada masalah di tim ya. Nah, anggota tim ini kan namanya kepala beda-beda isinya ya. Belum tentu punya selera yang sama. Jika suatu ketika Pak Ridwan menyampaikan sebuah solusi untuk dilaksanakan bersama tim dalam rangka penyelesaian tugas, ya, semua anggota tim menyepakati dan menyetujui itu, kecuali ada satu anggota yang menolaknya. Apa sikap yang diambil Pak Ridwan? Di dalam satu eh, apa namanya apa namanya instansi memang dinamika selalu ada ya, tidak tidak semua bisa sejalan ya. Makanya perbedaan itu katanya sebagai suatu anugerah. Jadi kita tidak bisa memaksakan satu kehendak kepada yang lain untuk melakukan itu, tetapi kita melihat dulu alasannya apa. Ketika alasannya karena ada ketidakcocokan dengan tim yang lain, maka kita adakan pendekatan persuasif kepada yang bersangkutan sehingga bisa bergabung kembali dengan tim-tim yang lain. Nah, ketika itu alasan yang lain, misalnya karena sumber dayanya yang memang tidak bisa, itu kita maklumi karena mau tidak mau kalau memang dia tidak bisa lakukan kegiatan itu, kita carikan kegiatan yang bisa membantu lah kegiatan itu, bukan secara langsung turun tangan, tetapi minimal bisa membantu yang lain untuk menyelesaikan tugas itu. Mungkin itu, Bu. Baik, selanjutnya, dari sekian rentang waktu pengalaman kerja yang sudah dilalui, pasti mengalami adanya perubahan-perubahan ya. Apalagi saya dari tahun 2000 berapa tadi 2003 ya. 2002, Bu. Nah, Ya. 2002 ya. BPS itu kan undang-undangnya saja mengalami perubahan.
Kemudian kita pasca pada saat COVID juga kita mengalami perubahan. Bahkan ada perubahan struktur organisasi dan tata kelola kerja baru ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana pengalaman Pak Ridwan menghadapi perubahan-perubahan tersebut, termasuk juga perubahan pendataan yang dulu PEPI, hampir semua PEPI, sekarang berangsur-angsur menjadi KEWI ya, KEPI dan juga KEWI. Nah, jadi saya ingin tahu ini bagaimana Pak Ridwan menghadapi perubahan-perubahan itu dan strategi-strategi apa yang dilakukan dan mungkin ada inovasi-inovasi ya yang Pak Ridwan munculkan untuk menyelesaikan pekerjaan dan juga bagaimana Pak Ridwan menyusun skala prioritas dalam menyelesaikan tugas. Silakan. Baik, Bu. Kita tidak bisa pungkir bahwa sejak kami jadi pegawai hingga sekarang itu perubahan itu terjadi begitu cepat ya, karena kita harus makanya kita harus mau tidak mau menyesuaikan dengan perkembangan yang ada ya. Jadi kami dasarnya dari pendidikan SMA. Awalnya masuk pegawai, setelah mengikuti perkembangan sampai hingga sekarang itu mengalami perubahan yang cukup signifikan, menjadi mau tidak mau untuk bisa bertahan dalam suatu eh, perubahan besar itu harus menyesuaikan. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Jadi dengan menyesuaikan itu, cara yang kami lakukan adalah dengan mengupdate mengupdate diri, memperbaiki, meningkatkan kualitas dengan membaca eh, buku-buku pedoman dan sebagainya yang bisa meningkatkan pemahaman tentang kegiatan yang akan dilakukan BPS ke depan, sementara dan yang ke depannya. Jadi kalau berbicara masalah inovasi, saya selama ini belum pernah membuat suatu inovasi secara pribadi, tapi kami selaku mentor itu tahun ini ada dua CPNS yang kami mentori, jadi mereka membuat inovasi, kami hanya memberikan motivasi. Motivasi sehingga inovasi itu bisa berjalan sebagaimana yang mestinya. Nah, masalah prioritas, saya kira semua kegiatan skalanya sama, prioritasnya sama. Namun kita bisa melihat yang mana yang paling mendesak waktunya, karena setiap kegiatan itu ada batasan waktu. Jadi kalau masalah penting tidaknya semua sama, hanya skala prioritasnya hanya melihat kepada timelinenya, kapan berakhir kegiatan itu. Itu, Bu. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya ini mengenai satu tantangan yang menjadi salah satu core value BPS yang baru. Udah pernah dengar kan ya? Dulu kan PIA itu profesional, integritas, amanah. Sekarang di cuma tiga, sekarang ada lima. Di antara lima itu, yang ketiga adalah mengenai komunikasi, koordinasi, dan diplomasi. Nah, mengenai komunikasi ini Pak Ridwan, kita itu kan menghadapi pegawai beraneka macam. Mungkin sukunya juga tidak dari satu jenis ya. Kemudian juga dari sisi usia, ada yang dari Gen Z, ada yang dari Gen Y, ada yang dari Gen X gitu kan. Itu macam-macam mindsetnya itu tidak selalu sama, seleranya juga tidak selalu sama. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana Pak Ridwan menghadapi tantangan dalam hal berkomunikasi, baik di internal maupun eksternal, terkait dengan leveling generasi tadi, kemudian juga leveling ragam dari suku dan latar belakangnya, latar belakang pendidikannya. Nah, itu bagaimana caranya Pak Ridwan agar kerjasama itu berjalan lancar baik di internal maupun eksternal. Silahkan. Baik, Bu. Eh, Pengalaman kami di eh, sudah beberapa kabupaten yang sudah dua kabupaten yang pernah kami tempati. Jadi memang dulu ada kubu-kubuan ya, kubu A, kubu B, kubu C. Jadi itu yang tamatan A, tamatan B, tamatan C. Jadi itu yang kami coba rangkul sehingga tidak ada lagi semacam tirai, tidak pemisah di antara kita. Jadi kami merangkul semua pegawai termasuk yang
Satpam dan CS itu di dalam satu lingkungan kerja sehingga diajak berbaur sehingga setelah terbiasa bergaul sama tidak ada lagi apa namanya perbedaan di antara kita. Jadi semangat kebersamaan sudah terbangun. Nah, sehingga setelah semangat kebersamaan ini terbangun, pelan-pelan kita merangkul semuanya sehingga memperbaiki komunikasi. Karena dalam sebuah institusi sering terjadi konflik hanya karena miskomunikasi. Jadi komunikasi memang penting untuk dibangun sehingga kita semua bisa saling memahami. Kemudian koordinasi juga yang perlu dibangun sehingga kita di antara berbagai bagian itu, misalnya di PJ produksi dan PJ lainnya itu ada komunikasi yang koordinasi yang dibangun sehingga kita bisa semua jalan bersama-sama, tidak ada saling tumpang tindih pekerjaan. Jadi membangun komunikasi yang baik itu supaya berjalan secara efektif kegiatan. Nah, terkait dengan diplomasi yang kami lakukan, kebetulan saya di LUU ini sebagai asli LUU, kebetulan kadang ditunjuk teman sebagai apa namanya komunikasi dengan pihak luar, dengan eksternal karena kebetulan di sini banyak yang mengenal, jadi kita sering berkomunikasi di luar, biasa menghadiri pertemuan yang dilakukan oleh Pemda untuk membawakan materi kadang terkait dengan PDRB dan sebagainya sehingga komunikasi kita terbangun dengan pihak luar termasuk hasil yang kita hasilkan di BPS, angka yang kita hasilkan di BPS di sebarluaskan, dikomunikasikan sehingga mereka bisa memahami data yang kita hasilkan dan bisa memaknai angka yang kita hasilkan. Mungkin itu, Bu. Oke, baik. Selanjutnya nih Pak, tak ada gading yang tak retak. Nobody's perfect ceritanya. Ya. Nah, yang ingin saya tahu bagaimana sikap Pak Ridwan ketika suatu saat Pak Ridwan itu melakukan suatu kesalahan. Ya. Kemudian Pak Ridwan itu harus menyampaikan kesalahan itu ke pimpinan. Ya. Bagaimana sikap dan kiat-kiatnya Pak Ridwan untuk melakukan itu dan memperbaiki kesalahan itu. Baik, Bu ya. Jadi sebagai manusia biasa ya itulah kita tidak luput dari ini sebuah kesalahan, baik itu kesalahan disengaja maupun karena kehilapan ya. Jadi tidak bisa dipungkir bahwa sering kita melakukan kesalahan itu, kadang itu kesalahan yang tidak sengaja, mungkin menurut kita benar, tapi belum tentu benar menurut orang lain. Nah, sehingga ketika sebuah sikap kita yang tanpa sengaja atau sengaja dianggap salah orang lain, jadi secara gentleman kita mengakui bahwa itu kesalahan dan meminta maaf. Jadi tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan ketika kita terbuka. Jadi hanya kalau kita tertutup kepada pimpinan, mungkin pimpinan bisa menilai kita dengan mungkin dengan apa namanya nilai yang negatif. Tapi selama kita terbuka, pimpinan juga manusia biasa dan kita berjanji baik untuk tidak melakukannya, untuk tidak mengulanginya kembali, insya Allah itu bisa diterima dengan baik oleh pimpinan kita. Mungkin itu, Bu. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin tahu selama perjalanan karirnya Pak Ridwan lebih dari 20 tahun ini, apa sesuatu yang paling berkesan buat Pak Ridwan terkait pekerjaan? Silakan. Eh, setiap pekerjaan itu pasti ada suka dan dukanya. Jadi selain suka pasti ada dukanya. Jadi yang paling berkesan saya rasakan pada waktu itu adalah saya masuk di BPS, ke saya diterima sebagai pegawai BPS itu tanpa sepeser pun dan waktu itu pemilihannya sangat jujur dan tidak, waktu itu tidak ada sama sekali keluarga saya yang ada di BPS. Yang tidak, saya hanya saya masuk BPS itu mulai dari nol, dianggap mitra oleh seseorang yang berbeda agama dengan saya, berbeda keyakinan.
Dan waktu itu kami dipercaya aku menjadi seorang KSK dan diikutkan untuk penerimaan pegawai di Makassar dan saya lulus tanpa ada kolusi, korupsi dan nepotisme, tidak ada unsur KKN. Jadi itu kesyukuran karena saya bisa masuk ke dalam sebuah institusi yang menurut saya cocok dengan latar belakang meskipun saya dulu waktu itu hanya SMA, tapi saya menekuni pendidikan matematika waktu itu dan statistik identik dengan matematika, identik dengan penghitungan. Jadi sehingga saya merasa bahwa ini dunia saya yang cocok dengan saya dan saya diterima di situ dengan alhamdulillah tanpa ada satu sepeser pun yang saya bayar. Itu Bu. Baik, kita punya kemiripan latar belakang, Pak ya. The last one, Pak, ini juga the last partisipan hari ini dan ini the last question. Saya ingin menanyakan kepada Pak Ridwan, tolong describe bagaimana makna insan statistik teladan di mindset Pak Ridwan. Silakan. Teladan itu adalah apa namanya bonus ya. Jadi bonus dari sebuah konsistensi komitmen untuk mempertahankan sebuah apa namanya apa namanya prestasi ya. Jadi saya tidak pernah mengejar namanya sebuah penghargaan, tetapi saya hanya berusaha untuk bekerja sebagaimana yang sesuai dengan standar operasional prosedur yang digariskan BPS. Jadi kalau kita kembali ke agama bahwa ketika kita mengejar dunia, dunianya belum tentu kita dapat, tetapi kalau kita mengejar akhirat, akhiratnya kita insya Allah dapat, dunianya juga ikut. Nah, begitu menurut kami kalau kita mengejar juara instan statistik belum tentu kita dapat. Tetapi kalau kita berusaha untuk komitmen mempertahankan prestasi, insya Allah prestasi itu bisa kita dapat dan bisa jadi instan statistiknya bisa kita dapat. Itu. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Ridwan atas semua tidak hanya jawaban tapi dedikasinya selama ini. Semoga Pak Ridwan selalu diberi kesehatan, ke depan Amin. diberi kelancaran dalam menjalankan tugas-tugasnya. Titip salam saya untuk teman-teman di BPS Kabupaten Luwu. Terus Sama Bu. semangat dan jangan lupa walaupun kita banyak pekerjaan tumpang tindih, semua menuntut kualitas. Mudah-mudahan kita semua bisa menyelesaikan pekerjaan dengan tetap bahagia, Pak ya. Jangan Amin. lupa, kita Amin. harus bahagia, lahir batin dunia akhirat, insya Allah. Baik, sekali lagi terima kasih. Saya serahkan kembali waktu kepada Bu Aisyah. Silakan Bu Aisyah. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Dari Pak Papin ada tambahan? Masih ter-mute Pak. Pas dulu. Oh ya baik. Pas. Ah, baik, jika demikian kita cukupkan untuk sesi Pak Ridwan pada kesempatan kali Foto ini. dulu Mbak Ais. Oh iya, sebelum kita tutup ya, Mbak Admin boleh dibantu untuk dokumentasi sesi bersama IST dari BPS Kabupaten Luwu. Siap ya Bapak Ibu, satu, dua, tiga. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Ridwan. Salam Ya, sehat sama-sama dan Bu. sukses selalu ya. Terus memberikan kontribusi yang terbaik untuk BPS yang lebih baik. Boleh live dari ruang Zoom dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir hari ini ya Pak. Ya, sudah Terima sudah ikut kasih. insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada closing Mbak Ais? Cukup Bu. Sehat-sehat Oke. semua buat besok Bu ya. Ya, saya kira harus menyanyi dulu baru kita tutup. Oke, terima Iya kasih karena Mbak saya Ais dan masih semuanya. mau lanjut untuk masuk sesi 4 di sini Bu peserta. Bersiap untuk Iya, registrasi lagi. Ya, sekali lagi terima baik. kasih Bu Suri, Pak Papin atas kehadirannya Sama-sama. pada Terima hari kasih ini. kembali. Ya, sehat-sehat selalu. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto Waalaikumsalam.